Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten hari ini Selasa 7 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon siapkan anggaran 96 juta rupiah per tahun untuk tangani ODGJ. Kementerian PUPR segera bangun 4 ruas jalan di Kabupaten Pandeglang. Pejabat Gubernur Banten menjenguk korban kebakaran depo Pertamina Plumpang asal Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Pemkot Cilegon melalui Dinas Sosial menyiapkan anggaran sebesar 96 juta rupiah per tahun untuk menangani masalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kota Cilegon. Menjelang bulan suci Ramadan memang biasanya akan dilakukan razia ODGJ. Bagi ODGJ yang terkena razia nantinya akan direhabilitasi dan didata identitas kependudukannya. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Kids FM Cilegon. Perhatian pemerintah kota Pemkot Cilegon menyiapkan anggaran sebesar 96 juta rupiah untuk mengurusi orang gila atau orang dengan gangguan jiwa di kota Cilegon. Anggaran rehabilitasi ODGJ itu disiapkan oleh Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Kota Cilegon, Ade Rahmat Setiana mengatakan, saat ini pihaknya siap menampung ODGJ. Penerimaan ODGJ biasanya hasil razia dari Satuan Polisi dan Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon. Dikatakan Ade, ODGJ yang tidak mempunyai dokumen atau tidak mempunyai keluarga akan dicek secara biometrik melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kota Cilegon dan dengan tim Inafis Polres Cilegon. Menurut Ade, banyaknya orang terlantar yang ditemukan biasanya orang dari Pulau Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak kemudian bingung arah dan tujuan. Ade juga mencurigai jika adanya ODGJ di Kota Cilegon merupakan kiriman dari luar kota. Kata Ade, bagi ODGJ yang tidak mempunyai identitas jelas akan dikirim ke salah satu yayasan yang mengurusi ODGJ di Waringin Kurung. Ade mengatakan, menjelang bulan Ramadan biasanya memang akan dilakukan razia ODGJ. Ade menerangkan untuk rehabilitasi ODGJ dalam 1 tahun dianggarkan 96 juta rupiah. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja Satpol PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian, mengatakan pihaknya akan tetap melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau K3. Namun, untuk menertibkan ODGJ, pihaknya tidak mempunyai jadwal khusus. Faruk menambahkan, setelah melakukan penertiban ODGJ, pihaknya menyerahkan ke Dinsos Kota Cilegon karena menjadi tugasnya Dinsos Kota Cilegon. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, 4 ruas jalan di Kabupaten Pandeglang akan segera dibangun oleh Kementerian PUPR. Pembangunan tersebut berdasarkan instruksi Presiden terkait penanganan jalan rusak di daerah yang masuk skala prioritas. Dan Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan penanganan sebanyak 4 ruas jalan, yaitu Jalan Langensari Kadubera, Jalan Sudimanik Cibaliung, Jalan Pasir Petei Kadu Engang, dan Jalan Sumur Taman Jaya. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR segera membangun 4 ruas jalan di Kabupaten Pandeglang. Keempat ruas jalan yang dibangun yaitu Jalan Langensari Kadubera, Jalan Sudamanik Cibaliung, Jalan Pasir Petei Kadu Engang, dan Jalan Sumur Taman Jaya. Menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah mengatakan bahwa keempat ruas jalan ditangani oleh instruksi Presiden melalui Kementerian PUPR. Instruksi Presiden terkait penanganan jalan daerah yang masuk skala prioritas. Dan pada prioritas tersebut, Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan penanganan 4 ruas jalan, ujar Ade saat ditemui pada hari Senin 6 Maret 2023.
4 ruas jalan yang ditangani oleh Inpres melalui Kementerian PUPR itu meliputi Jalan Langensari Kadubera sepanjang 5 km, Jalan Sudimanik Cibaliung sepanjang 7,9 km, Jalan Pasir Putih Kaduengang sepanjang 5,4 km, dan Jalan Sumur Taman Jaya sepanjang 3,6 km. Untuk Jalan Sumur Taman Jaya, termaksud skala prioritas yang pada tahun 2022 lalu statusnya masih jalan kabupaten. Sedangkan memasuki tahun 2023 ini, jalan tersebut berstatus jalan Provinsi Banten. Waktu pengerjaan pembangunan jalan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan kaitan besaran biaya penanganan keempat ruas jalan tersebut belum diketahui secara pasti karena memang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Jalan yang ditangani lewat Inpres ini masuk dalam anggaran terpisah yang bersumber dari DAK, APBD, dan APBN, maupun anggaran dari dana aspirasi anggota DPR RI. Ade mengatakan bahwa penanganan Jalan Langensari Kadubera dan Sudimanik Cibaliung akan menggunakan betonisasi, sedangkan Jalan Pasir Putih Kaduengang akan menggunakan hot mix. Yosep selaku warga Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari menyambut baik karena diperbaikinya Jalan Pasir Putih Kaduengang. Saat ini kondisinya rusak dan membahayakan pengguna jalan, baik itu sepeda motor maupun mobil. Yosep menambahkan bahwa kerusakan jalan menyebabkan pengendara diselimuti rasa was-was saat melintasi jalan menuju Desa Kaduengang. Terutama bagi wisatawan yang datang berkunjung melakukan wisata religi ke Sumur Tujuh yang berada di puncak Gunung Karang. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten menjenguk warga Banten yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara 5 Maret lalu. Berdasarkan identifikasi, ada sekitar 20 warga Banten yang menjadi korban kebakaran tersebut dan sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemprov Banten juga berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk percepatan kesembuhan korban. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menjenguk warga Banten korban kebakaran depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara pada Minggu 5 Maret 2023. Dalam kunjungan tersebut, Al-Muktabar didampingi oleh Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Kadinkes Provinsi Banten Dr. Ati Pramudiastuti, dan Kepala Bidang Penghubung Daerah Provinsi Banten Ika Sari Erika. Pasien warga Banten, korban kebakaran depo Pertamina Plumpang Koja, Jakarta Utara, saat ini dalam perawatan intensif dan diidentifikasi oleh tim medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemerintah Provinsi Banten koordinasi dengan Pertamina untuk percepatan kesembuhan pasien yang berasal dari Banten. Atas musibah ini, Pertamina bertanggung jawab secara keseluruhan dari aspek pembiayaan serta aspek lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemulihan para pasien yang menjadi korban. Berdasarkan hasil asesmen sementara, ada 20 warga Banten yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. 20 korban itu, 5 diantaranya meninggal dunia dan 15 korban lainnya mengalami luka bakar. Direktur Utama PT Pertamina, Niki Widiawati menegaskan, semua korban akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh baik di rumah sakit milik Pertamina, pemerintah maupun swasta. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.